dengan doa. Karena itu saya minta kesediaan Nona Asentri Benu untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka marilah kita meminta tuntunan dari Tuhan. Untuk itu saya mengundang ibu guru dan teman-teman, mari kita tenangkan diri untuk mengingat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih dan penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga kami dari rumah kami masing-masing, hingga Engkau tibakan kami di lembaga ini dengan keadaan baik dan selamat. Dan sekarang tibalah kami anak-anak-Mu akan memulai dengan kegiatan belajar mengajar kami ya Tuhan. Untuk itu kami mengundang Dikau agar datang dan bersama-sama dengan kami, supaya apa yang kami pelajari boleh bermanfaat bagi masa depan kami. Inilah doa dan harapan kami, karena hanya di dalam nama-Mu kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih kepada Nona Sentri yang telah memimpin kita dalam doa mengawali kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, saya mengecek kehadiran atau kita absen terlebih dahulu. Dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di kelas 10 IPA ini, yang ada dalam daftar hadir tatap muka itu tercatat 15 orang. Dan apakah semua hadir? Hadir. Baik, terima kasih. Dan kita akan melanjutkan kegiatan kita, di mana kita akan bersama-sama menonton beberapa gambar yang dipersiapkan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik adik-adik sekalian, ini ada beberapa gambar yang sudah dipersiapkan dan sementara ditampilkan, dan perlu adik-adik perhatikan. Setelah itu masing-masing menyampaikan apa pendapatnya setelah melihat gambar-gambar yang ada di layar atau sesuai dengan tampilan yang ada. Ada 3 buah gambar yang ditampilkan. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Kira-kira menurut adik-adik gambar-gambar tersebut menjelaskan tentang apa dalam aktivitas atau kegiatan keseharian kita. Kira-kira menurut adik-adik apakah gambar-gambar itu? Ada yang bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan 3 gambar tersebut? Silakan, Asentri. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya akan menanggapi penjelasan dari Ibu Guru. Bahwa ada gambar ketiga yang saya ketahui di situ ada alat ukur. Dan saya belum mengetahui nama mereka masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang berikut masih ada? Baik, sesuai dengan gambar-gambar yang ada, gambar-gambar itu menunjukkan bahwa atau kita bisa menjelaskan bahwa gambar-gambar itu tentang besaran dan pengukuran atau alat-alat ukur. Jadi, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari besaran-besaran yang ada sesuai dengan gambar, juga satuannya dan terlebih khusus alat ukurnya. Karena ketika kita sudah mengakhiri atau selesai studi entah di SMA, di SMP, dan kita terjun ke dalam masyarakat atau dalam dunia nyata, maka tidak selamanya kita semua jadi PNS atau jadi tentara, polisi, tetapi ada yang harus jadi wirausaha. Maka
ketika kita terjun dalam dunia usaha itu, maka besaran dan satuan juga alat ukur ini sangat penting untuk kita harus kuasai. Maka tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini adalah setelah kita mempelajari besaran, satuan, dan pengukuran, kita dapat memahami konsep besaran dan satuan, dan juga kita dapat melakukan pengukuran secara baik. Baik, itulah tujuan kita di pagi hari ini, dan sesuai dengan materi kita yang sempat ditampilkan di layar infokusnya. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi inti, kita melakukan satu kegiatan yang namanya ice breaking. Karena itu saya minta adik-adik sekalian untuk berdiri. Baik adik-adik sekalian, ice breaking yang akan kita lakukan itu tentang tepuk apa kabar. Semua tahu? Tahu. Terima kasih, karena kita segera mulai dengan ice breakingnya. Tepuk apa kabar? Baik. Aku sehat. Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam materi. Jadi materi inti yang harus kita pelajari di pagi hari ini adalah besaran dan satuan. Jadi untuk materi yang ada, khusus untuk besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dinyatakan dengan angka. Sedangkan untuk satuan itu merupakan pembanding yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Setiap besaran memiliki satuan yang berbeda. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini, setelah kita pelajari materi ini, kita dapat memahami konsep dari besaran dan satuan, dan tidak terlepas dari kita bisa dapat mengidentifikasi besaran-besaran dalam teori fisika. Bahkan kita bisa melakukan percobaan sederhana tentang beberapa besaran yang kita ketahui dengan alat-alat ukur yang sudah ada di lingkungan sekitar kita. Baik adik-adik sekalian, materi yang akan kita pelajari ini kita akan bawa dalam kegiatan berdiskusi. Karena itu kegiatan ini akan dijalankan sesuai dengan gaya dan minat belajar kita masing-masing. Sehingga dari kegiatan pembelajaran di pagi ini kita akan awali dengan pembentukan kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang minat dan gaya belajarnya dapat melihat melalui skema atau diagram tentang materi yang dimaksud. Dalam hal ini besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Kita harus telusuri berapa satuan yang ada dalam teori fisika dan berapa besaran yang ada dalam teori fisika. Jadi dalam teori fisika itu ada beberapa besaran, ada 2 besaran yang sudah ditemukan oleh ahli yang telah tiada. Jadi meninggalkan materi-materi yang sangat penting untuk kita semua, terutama kita di pagi hari ini tentang besaran. Jadi besaran itu dikelompokkan menjadi berapa bagian? 2 bagian. Yang pertama adalah besaran
belajar masing-masing. Kelompok 1 namanya kelompok visual. Kemudian kelompok 2 disebut dengan kelompok auditori, dan kelompok 3 itu disebut dengan kelompok kinestetik. Nah, visual itu gaya atau minat belajarnya itu dengan cara melihat. Sedangkan untuk auditori, dia harus belajar berdasarkan video. Sehingga adik-adik akan menjalani itu dalam kegiatan diskusi. Setelah itu kita masuk dalam kegiatan presentasi. Masing-masing kelompok presentasikan hasil dari diskusi yang Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, kelompok kinestetik, minat dan gaya belajar mereka itu melalui pengukuran secara langsung. Setelah membaca materinya, mereka melakukan percobaan. Dalam hal ini mengukur beberapa benda yang ada di sekitar mereka. Baik, mungkin demikian. Silakan adik-adik membentuk kelompok untuk kita segera mulai dengan kegiatan diskusi. Silakan. Baik, terima kasih karena kelompoknya sudah dibentuk sesuai dengan minat dan belajar masing-masing. Dan saya akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok, dan materinya itu sesuai dengan gaya dan minat belajar masing-masing. Silakan adik-adik berdiskusi, waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, untuk kelompok 1 silakan melihat LKPD-nya, petunjuknya, dan juga untuk kelompok 2 untuk berdiskusi sesuai dengan petunjuk pengerjaan LKPD yang telah diterima. Sedangkan untuk kelompok 3, adik-adik akan setelah pelajari materi besaran dan satuan, adik-adik akan praktek secara langsung dengan 2 alat ukur yang telah adik-adik persiapkan. Yang saya lihat sekarang ada 2 alat ukur. Yang pertama ada penggaris dan juga ada jangka sorong. Kedua alat ini adik-adik akan gunakan untuk mengukur sebuah buku, mengukur sebuah meja. Kemudian ini ada beberapa benda yang dipersiapkan oleh kelompok 3, yaitu tutupan botol dan sebuah kelereng. Karena itu silakan dari ketiga kelompok ini mulai berdiskusi, dan setelah 15 menit adik-adik mulai dengan presentasi dari hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Silakan.
Baik, mohon perhatian untuk ketiga kelompok yang sudah terbentuk dan sementara berdiskusi. Adik-adik jangan lupa tulis nama-nama kelompoknya di bagian atas, sehingga sebentar dalam pemeriksaan hasil diskusi itu jangan sampai nama-nama Anda dari kelompok 1 atau kelompok 2 bahkan kelompok 3 tidak ada dan sudah pasti nilainya tidak muncul juga atau tidak ada. Baik, mungkin ada kelompok yang sudah selesai presentasinya. Oh ya, minta maaf, bukan presentasi tapi diskusi. Bukan diskusi, bukan presentasi yang saya maksudkan, tetapi hasil diskusi. Kalau ada kelompok yang sudah selesai atau dari 3 kelompok ini sudah selesai, kita bisa pindah ke kegiatan selanjutnya, yaitu presentasi dari tiap kelompok. Kalau belum juga silahkan lanjutkan diskusinya, terutama untuk kelompok 3, karena di samping Anda pelajari materinya, Anda juga harus melakukan percobaan sederhana dalam hal ini mengukur beberapa benda yang ada dalam ruangan yang sudah Anda persiapkan. Jadi tolong dibaca dan dilakukan dengan baik.
2 sudah Ibu. Kelompok 3. Baik, kelompok 3 belum, karena itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 kita bersabar beberapa menit lagi ke depan. Setelah itu baru kita mulai dengan presentasi. Baik, untuk kelompok 3, pastikan penggunaan alat ukurnya dalam proses pengukuran benda yang telah dipersiapkan itu digunakan sesuai dengan cara menggunakan alat ukur tersebut, baik itu penggaris maupun jangka sorong, sehingga nanti di saat melakukan pengukuran hasilnya tidak salah. Dan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang hasil diskusinya sudah selesai, boleh dilihat kembali dan silakan adik-adik mulai persiapkan moderator dan pemateri, sehingga di saat kita masuk dalam kegiatan presentasi kita bisa jalankan kegiatan presentasi itu dengan baik dan teratur. Sedangkan untuk kelompok 3 tetap melanjutkan kegiatan diskusi dan pengukuran tentang benda-benda yang telah dipersiapkan. Baik, kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Baik, kalau sudah selesai 5 menit ke depan, saya kasih kesempatan untuk adik-adik semua dari 3 kelompok yang sudah melakukan kegiatan diskusi untuk masing-masing kelompok persiapkan moderator, persiapkan juga dengan pemateri, sehingga berapa menit ke depan kita mulai dengan presentasi. Dan presentasi ini kita akan mulai dengan kelompok 1. Kita start dari kelompok 1, setelah itu kelompok 2, dan terakhir kita akan masuk pada kelompok 3 sesuai dengan hasil diskusi masing-masing. Baik, kelompok 3 sudah siap? Sudah? Kelompok 2? Sudah, Ibu. Kelompok 1? Sudah, Ibu. Baik, kalau adik-adik sudah siap, kita akan mulai dengan presentasi untuk hasil diskusi dari 3 kelompok yang ada. Karena itu kita mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1, waktu dan kesempatan kami sediakan. Silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1, kelompok visual, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sofianti Junanda Ale. Nama saya Asen dari Sekolah Bandung, saya sebagai pemateri. Teman sebelah saya, nama saya visual, saya sebagai
karena mengikut. Di sini kami akan membahas tentang pengukuran dan vektor. Dan pengukuran itu mempunyai pengertian, yaitu pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dan satuan. Sedangkan vektor mempunyai pengertiannya sendiri, yaitu vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah seperti gaya, kecepatan, dan perpindahan. Nah, dari situ ada bagian-bagiannya, yaitu besaran yang mempunyai arti segala sesuatu yang dapat diukur menggunakan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Nah, besaran dalam fisika dibagi menjadi dua, yaitu kita sudah mengetahuinya, yaitu besaran pokok, yaitu yang dibagi menjadi 7 bagian, yaitu pertama panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan mempunyai arti, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yaitu dia mempunyai 8 bagian, yaitu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan daya. Kita lanjut lagi di satuan. Satuannya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konversi satuan yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada panjang, berat, waktu, luas, dan volume. Yang kedua, satuan SI atau sistem internasional dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu meter yang disingkat, ditulis secara singkat, yaitu M, kilogram, kg, sekon, S, ampere, A, Kelvin, K, kandela, CD, mol, mol. Ketiga, awalan satuan. Awalan satuan itu hanya ada satu, bilangan pangkat 10. Berikutnya lagi ada vektor. Vektor itu dibagi menjadi 2 bagian, besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran vektor itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu komponen vektor, operasi vektor, satuan vektor. Operasi vektor itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar. Sedangkan besaran skalar ada panjang, massa, waktu, suhu, energi, daya, dan tekanan. Demikianlah hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dan waktu selanjutnya kami berikan kepada teman-teman untuk menanggapi hasil presentasi kami. Baik, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, kita berikan aplaus dulu untuk silakan. Kami membatasi pertanyaan tersebut dengan 2 pertanyaan. Silakan dari adik-adik kelompok 2 dan 3 yang mau bertanya soal hasil presentasi dari kelompok 1, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saudara. Perkenalkan, nama saya Fitri Akasanai. Saya dari kelompok 2, kelompok auditori. Saya akan memberikan pertanyaan, berikan pengertian dari pengukuran dan vektor. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh teman saya Fitri. Lebih baik saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri, yaitu pengertian dari pengukuran dan vektor. Jadi baik, pengertian pengukuran atau pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dan satuan. Sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah, seperti gaya, kecepatan, dan perpindahan. Apakah jawaban kami tepat atau kurang tepat? Tepat. Makasih. Oke,
kelompok 2 dan 3 dipersilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang saya miliki. Saya dari kelompok 3 atau kelompok kinestetik akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan, apa kepanjangan dari SI dan bagian-bagian SI? Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya ini. Jadi, pertanyaan dari teman saya, apa kepanjangan dari SI dan bagian-bagiannya? SI adalah sistem internasional dan bagian-bagiannya adalah meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, kandela, dan mol. Terima kasih. Apakah jawaban kami betul? Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1? Pas. Oke, kalau pas terima kasih. Silakan. Waktu kami kembalikan kepada kelompok 1. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang salah, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, kita akan pindah lagi ke kelompok 2, kelompok auditori. Karena itu waktu dan kesempatan kami sediakan untuk kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2, kelompok auditori. Tidak akan banyak basa-basi, berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kita berikan silakan. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka itu perkenalkan, nama saya Misreni Hala, saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Judita Fatin, saya berperan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Judita Hala, saya berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Tramono, saya berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Demanti Senai, saya berperan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Fitria Kasenai, saya berperan sebagai anggota. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada pemateri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Materi kami tentang besaran dan turunan. Besaran dan satuan. Yang pertama, pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran dasar yang satuannya telah ditetapkan secara internasional atau sistem internasional atau disebut dengan SI. Berdasarkan besaran pokok merupakan besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh para fisikawan zaman dulu. Besaran ini sifatnya bebas dan tidak tergantung pada besaran pokok lain. Besaran pokok juga menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok, misalnya luas diperoleh dari perkalian antara panjang dan lebar dari suatu bidang.
Maksud dari satuan pada besarnya yaitu satuan pada besar adalah satuan standar atau perbandingan yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran dari suatu besaran. Dengan kata lain, satuan adalah label yang mengikuti angka yang menunjukkan hasil pengukuran yang memberikan arti pada angka tersebut. Maksud dari satuan internasional adalah sistem satuan internasional yang secara internasional dikenal dengan singkatan SI. Dari bahasa Prancis, sistem internasional Uniten adalah bentuk modern dari sistem pengukuran yang paling banyak digunakan di dunia. Berikut adalah kelompok besaran pokok beserta satuan internasionalnya. Yang pertama, besaran pokok panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Satuan internasionalnya adalah panjang, satuannya adalah meter atau biasa disebut dengan M. Masa atau kilogram. Waktu, sekon atau detik. Suhu, Kelvin atau K. Kuat arus listrik, ampere atau A. Intensitas cahaya, kandela atau CD. Jumlah zat, mol atau mol. Berikut adalah contoh dari besaran turunan beserta satuannya. Yang pertama, kecepatan. Satuannya adalah meter atau sekon. Yang kedua, percepatan. Satuannya adalah meter atau sekon pangkat 2. Yang ketiga, gaya. Satuannya adalah Newton. Yang keempat, luas. Satuannya adalah meter pangkat 2. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Waktu dan kesempatan kami beri. Oke, kita tepuk tangan dulu. Silahkan dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya dari kelompok 1, kelompok besar, akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu pertanyaan. Mengapa besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Melita Arian Siswa. Besaran turunan diturunkan dari besaran pokok karena besaran pokok merupakan dasar untuk mengukur dan menggambarkan fenomena fisika secara fundamental. Dengan menggunakan besaran pokok sebagai dasar, besaran turunan dapat didefinisikan dan diukur dengan lebih akurat dan konsisten. Besaran turunan merupakan kombinasi dari besaran pokok yang digunakan untuk menggambarkan fenomena fisika yang lebih kompleks. Apakah jawaban kami tepat? Tepat. Kesempatan kami beri nanti pada kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Apa yang dimaksud dengan membahas besaran dan turunan?
Demikianlah pertanyaan dari kelompok 3. Silahkan kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Silahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Rafael Axel Herbermani. Besaran pokok adalah besaran fisika yang dianggap sebagai besaran atau formula general dalam sistem pengukuran. Besaran pokok tidak dapat didefinisikan dalam istilah besaran lain dan dianggap sebagai satuan dasar dalam sistem pengukuran. Apakah jawaban kami tepat? Tepat atau tidak? Tepat. Baik, tepat katanya. Silahkan dilanjutkan. Sekian dari presentasi kami. Jangan berharap lebih karena kami cuma menyampaikan presentasi, bukan harapan yang pasti dari dia yang tidak pasti. Silahkan kelompok 2 bisa mengambil tempat di tempat semula. Kita bisa melanjutkan presentasi kelompok 3. Baik, adik-adik sekalian, kita pindah ke kelompok 3. Karena itu adik-adik dari kelompok 3 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan diskusi. Silahkan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 atau kelompok kinestetik akan mempresentasi hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mbak Stefa sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Rafael Axel Herbermani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Indi Robana sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Yusuf Koma sebagai emosi. Perkenalkan, nama saya Aluna sebagai anggota. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa diri. Judul pengukuran panjang benda dan diameter benda. Tujuan memahami cara kerja alat ukur panjang dan diameter. Dasar teori, besaran panjang merupakan besaran fisis dari hasil pengukuran sebuah benda dari satu titik tertentu ke titik lainnya atau pada sisi dengan jarak terpanjang. Besaran panjang dapat diukur menggunakan alat ukur mempunyai skala yang telah didefinisikan sebelumnya atau berdasarkan satu internasional SI. Setiap alat ukur panjang memiliki kemampuan dan alat ukur tersebut digunakan secara tepat. Cara kerja ukur panjang, lebar dan tebal dari buku menggunakan 3 alat ukur yang tersedia. Selanjutnya, dengan menggunakan alat ukur yang tersedia, ukur diameter dan panjang dari pensil. Untuk kelengger dan tutupan botol, ukur diameter dari masing-masing benda tersebut menggunakan 3 alat ukur yang tersedia. Tuliskan data hasil pengukuran Anda pada kalkulator. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan. Baik, saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Benda yang diukur adalah meja, buku, botol tutup, dan kelereng. Besaran yang diukur panjang dan lebar meja, buku panjang dan lebar, botol tutup, diameter, kelereng, diameter. Hasil pengamatan alat ukur untuk penggaris meja panjang dan lebar, panjangnya adalah 1 meter dan lebarnya adalah 60 cm. Buku panjang adalah 21,5 cm dan lebar adalah 16,1 cm. Untuk botol tutup
dan kelereng, kami menggunakan jangka sorong untuk mengukurnya. Botol tutup memiliki satuan utama dengan 31 mm dan satuan non-use adalah 7 kali 0,01 mm sama dengan 0,07 mm. Perlu diperhatikan bahwa satuan non-use biasanya dalam satuan milimeter dengan ketelitian 0,01 mm. Hasil pengukuran diameter tutup botol. Satuan utama tambah satuan non-use sama dengan 31 mm tambah 0,07 mm kali 10 karena 7 pada skala non-use berarti 7 kali 0,1 mm atau 0,7 mm bukan 0,07 mm. Asumsi satuan non-use sama dengan 0,1 mm sama dengan 31 mm tambah 0,1 mm sama dengan hasil akhir 31,7 mm. Untuk kelereng juga kami menggunakan jangka sorong untuk mengukurnya. Diameter kelereng sama dengan skala utama tambah skala non-use sama dengan skala utama 4,5 mm dan skala non-use 0,28 mm. Dan kami mendapatkan hasil akhir 4,78 mm. Hasil dari 48,78 mm kami mendapatkannya dari penjumlahan nilai skala utama dengan skala non-use. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini adalah hasil presentasi dari kami. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya dari kelompok 1, kelompok visual, ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu pertanyaan, mengapa kita mengukur harus menggunakan alat ukur? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Afrin Aluna, dengan pertanyaan, mengapa kita mengukur harus menggunakan alat ukur? Kita harus menggunakan alat ukur untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan presisi sehingga dapat minimalkan kesalahan dan meningkatkan kedalaman data. Apakah jawaban dari kami tepat atau kurang tepat? Tepat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Judita Rompatin dari kelompok 2 atau kelompok auditori. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaan, apa perbedaan antara skala utama dan skala non-use pada jangka sorong? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Junita Rompatin. Jawabannya, perbedaan skala utama dan skala non-use. Perbedaan utama antara skala utama dan skala non-use terletak pada fungsi dan posisi mereka pada alat ukur seperti jangka sorong atau mikrosekrum. Skala utama
memberikan pembacaan dasar, sementara Scalonius memberikan pembacaan tambahan untuk meningkatkan ketelitian pengukuran. Apakah jawaban kami tepat atau kurang tepat? Tepat. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan kami berikan kembali kepada guru pengajar materi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk kelompok 3 disilakan untuk kembali ada di tempat semula. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah menyelesaikan beberapa tugas atau satu tugas pertama tentang diskusi kelompok, tentang materi pembelajaran kita hari ini, tentang besaran dan satuan. Adik-adik sekalian, dari ketiga kelompok ini melalui hasil presentasi, maka dengan sendirinya kita bisa mengetahui materi yang telah kita pelajari bersama hari ini, terutama dari hasil presentasi, baik itu dari kelompok 1 dengan minat dan gaya belajarnya, kemudian kelompok 2, kelompok auditori, dan bahkan kelompok 3. Nah, kelompok 3 yang mungkin sedikit ada tantangan, tapi mau dibilang gaya dan minat belajar mereka harus maunya disertai dengan percobaan sederhana, di mana mereka melakukan pengukuran tentang beberapa benda, sehingga benda-benda yang diukur seperti yang tadi mereka bawa dalam presentasi, ada buku, ada meja, ada tutupan botol, dan juga ada kelereng. Jadi dari keempat benda yang diukur itu masing-masing dengan nilai dan satuannya. Tetapi nilai dan satuannya itu ditentukan sesuai dengan hasil pengukuran yang ada pada alat ukur. Yang pertama adalah penggaris dan yang kedua adalah jangkasol. Sehingga dari kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 perlu kita mengetahui atau memahami konsep dari materi yang dimaksud atau materi yang kita pelajari bersama di hari ini dalam pertemuan kita yang pertama. Dan untuk kegiatan selanjutnya kita akan kembali pada kegiatan yang berikut, yaitu ice breaking. Karena dari tadi ada yang kelihatannya sudah jenuh, sudah capek, dan kita kembali refresh otak kita dengan satu ice breaking. Ice breakingnya juga masih berkaitan dengan sebuah lagu, dan kita akan lakukan itu dalam keadaan berdiri. Karena itu silakan adik-adik berdiri. Kita ayun-ayun tangan, ayun-ayun kaki, dan selanjutnya. Baik, ice breakingnya tentang masih berkaitan dengan lagu anak sekolah minggu. Karena itu saat ini saya sulap adik-adik jadi anak PAUD atau anak sekolah minggu. Sebelum kita lakukan ice breakingnya, jadi ice breakingnya, kalau kau cinta hati atau kalau kau suka hati, kita lebih menggunakan kata suka. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kemudian yang kedua, kalau kau suka hati
bumi atau injak lantai. Kemudian kita lanjut dengan yang berikut tentang kegiatan selanjutnya. Kita pakai dua kata. Yang pertama itu kalau kau suka hati tepuk tangan, dan yang kedua kalau kau suka hati injak lantai. Baik, kita akan mulai. Sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Mari kita mulai dengan ice breaking-nya. Dan ketika kita melakukan ice breaking-nya, saya minta adik-adik sekalian jangan marah-marah, tapi kalau bisa senyum. Bisa? Bisa. Kita mulai sudah. Yang pertama, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kemudian yang kedua, kalau kau suka hati injak lantai. Baik, kita mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak lantai. Kalau kau suka hati injak lantai. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak lantai. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam kegiatan yang berikut setelah kita mempelajari materi ini dalam bentuk berdiskusi bersama dari 3 kelompok yang ada. Maka kita akan mengevaluasi dan juga kita refleksikan kembali kegiatan kita, pembelajaran kita di pagi hari ini. Karena itu, materi yang kita pelajari itu tentang, ada yang masih ingat topiknya? Masih. Tentang apa? Satuan. Jadi besaran dan satuan ini dua kata yang tidak asing lagi bagi kita. Tidak sadar setiap hari dalam aktivitas kita bisa melakukan, dan tanpa sadar kita membuat dan menjalankan yang namanya pengukuran, seperti yang tadi dilakukan oleh kelompok 3 atau kelompok kinestetik. Sehingga antara besaran dan satuan ini, untuk besaran terbagi menjadi 2 bagian dalam teori fisika. Ada 2 besaran yang sudah ditetapkan. Yang pertama itu adalah besaran pokok, sedangkan yang kedua adalah besaran turunan. Nah, kedua besaran itu masing-masing dengan satuannya masing-masing. Jadi satuan yang ada dan yang sudah ditetapkan sesuai dengan satuan internasional dibagi juga menjadi 2. Kalau besaran ada 2 bagian atau 2 kelompok, berarti satuannya juga yang dikenal itu ada 2 bagian. Yang pertama itu satuan baku. Satuan baku, dan yang kedua adalah satuan tidak baku. Nah, satuan yang baku itu ya merupakan satuan yang sudah ditetapkan dan tidak boleh diganti, atau tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan satuan dari salah satu besaran pokok atau besaran turunan dengan satuan baru.
Seperti yang tadi sudah Anda pelajari dan diskusikan bersama tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu ada 7 yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah panjang, yang kedua masa, yang ketiga waktu, yang keempat arus listrik, yang kelima suhu, intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah saat. Itu 7 besaran pokok yang telah ditetapkan sampai sekarang dan tidak bisa diganti. Kemudian datang lagi pada besaran turunan. Tadi ada kelompok dari kelompok 2 dan juga kelompok 1 sempat presentasikan bahwa besaran turunan itu merupakan besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran ini disebut besaran turunan karena sifatnya diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok itu yang mana? Seperti yang tadi Anda sudah bawa dalam presentasi, yaitu panjang, masa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah saat. Nah, 7 besaran pokok itu juga masing-masing dengan satuannya. Kalau panjang satuannya meter, masa satuannya kilogram, yang ketiga waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, tulisannya ampere tetapi dibaca ampere. Kemudian suhu satuannya adalah Kelvin. Yang berikut intensitas cahaya satuannya adalah kandela, dan yang terakhir adalah jumlah saat dengan satuan yang ditetapkan adalah volt. Sehingga dari ke-7 besaran itu dapat menurunkan beberapa besaran turunan. Nah, besaran turunan itu ada lebih dari 7. Yang pertama itu luas, kemudian yang kedua volume, ada juga kecepatan, ada juga percepatan, dan masih banyak besaran turunan yang lain seperti daya, kemudian ada usaha, gaya, ada lagi masa jenis, kemudian apa lagi? Sudah. Kalau memang beberapa besaran turunan yang Anda ketahui yang itu, masih ada banyak besaran turunan yang belum kita sebutkan di saat ini. Kemudian datang lagi pada satuan baku dan satuan tidak baku. Anda perhatikan sesuai dengan yang ditampilkan di sini, ada beberapa besaran dan satuannya. Kalau untuk panjang seperti yang sudah tadi Anda bawa dalam presentasi, kita lihat pada besaran turunan. Anda perhatikan besaran turunan itu yang pertama adalah luas dan satuannya adalah meter persegi. Kemudian yang kedua volume, satuannya adalah meter kubik dan biasanya ditulis disingkat dengan M pangkat 3. Kemudian yang berikut kecepatan satuannya adalah meter per sekon dan biasanya ditulis dengan S pangkat 2. Meter per sekon, S pangkat 2 benar? Meter per sekon pangkat 2 kecuali percepatan. Kalau kecepatan, minta maaf di sini kalau kecepatan hanya meter per
sekon. Kalau kita maju lagi ke besaran yang berikut yaitu percepatan, maka satuannya agak beda dari kecepatan. Meter per sekon pangkat 2. Kemudian yang berikut lagi ada gaya, satuannya adalah Newton, biasanya disingkat dengan huruf N besar. Dan yang terakhir sesuai dengan yang ada di data adalah daya, dan satuannya adalah watt. Watt bukan watt, yang benar adalah watt. Kalau watt dan watt itu ada perbedaan. Watt itu adalah satuan, watt itu adalah satu kata asing atau istilah asing orang bahasa Inggris punya yang artinya adalah apa. Seperti itu. Jadi itulah beberapa besaran turunan dengan satuannya masing-masing, dan kita perlu tahu apa itu satuan, mana yang termasuk satuan baku dan mana yang termasuk satuan tidak baku. Adik-adik perhatikan, yang disebut dengan satuan baku itu adalah satuan-satuan yang ditetapkan seperti meter. Seperti ini, meter. Tetapi kalau jingkal adalah satuan tidak baku. Contohnya, kita mau mengukur panjang meja atau mau mengukur lebar dari papan tulis, kita harus ukur dari sini. Tapi kita tidak menggunakan alat ukur, yang digunakan adalah jingkal. Kita ukurnya kira-kira lebarnya berapa jingkal, hitungnya dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jingkal. Tapi kita tidak tahu kalau gunakan alat ukur dia berapa meter, berapa sentimeter. Jadi satuan baku, satuan yang ditetapkan, sudah ditetapkan dan tidak bisa diganti. Sedangkan jingkal ini adalah satuan tidak baku. Sama juga dengan langkah. Kira-kira lebar daripada ruangan ini berapa langkah? Kita ukur dari pintu sampai di tembok, kira-kira berapa langkah? Nah, langkah itu adalah salah satu satuan tidak baku. Baik, mungkin yang kita pelajari bersama tentang besaran dan satuan seperti itu, dan yang perlu kita bahas lagi sesuai dengan hasil presentasi itu adalah pengukuran. Pengukuran itu seperti yang dilakukan oleh kelompok 3. Mereka melakukan secara langsung atau praktek langsung dengan alat-alat ukur yang dikenalkan tadi di awal pertemuan kita. Ada alat ukur massa, alat ukur waktu dan sebagainya, alat ukur panjang, dan yang mereka gunakan adalah penggaris untuk mengukur panjang daripada benda-benda yang dipersiapkan. Oke, baik adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam evaluasi, dan evaluasinya itu adik-adik akan mengerjakan paling banyak 3 soal, akan dikerjakan atau bisa menuliskan 3 soal, masing-masing 3 soal, masing-masing kelompok 3 soal dari materi yang sudah Anda pelajari. Silakan masing-masing kelompok menuliskan 3 pertanyaan, kemudian nanti kita sama-sama jawab 3 pertanyaan itu sesuai dengan materi diskusi Anda
Anda yang Anda lakukan tadi. Baik, Anda perhatikan di sini soal yang dimaksud. Kita mengerjakannya secara lisan dan saya akan ajukan pertanyaannya 3. Kemudian yang bisa jawab bisa angkat tangan untuk menjawab soal yang dimaksud. Silakan Anda menutup hasil diskusinya tadi atau materi yang tadi Anda pelajari. Kemudian kita menjawab 3 kuis atau 3 soal yang ada. Baik, soal yang pertama dari kelompok 1, 2, dan 3. Soalnya sama, yang bisa jawab angkat tangan. Baik, soal yang pertama adalah sebutkan 7 besaran pokok yang Anda ketahui. Baik, karena ada 2 orang, kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1 yang diwakili oleh Asentri Benduk. Silakan. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya dari kelompok 1 akan menyebutkan 7 besaran pokok, yaitu yang pertama panjang masa waktu, kuota arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah saat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Asentri. Kita berikan aplaus untuk Asentri. Dari jawaban kelompok 1, apakah kurang atau pas? Oke. Baik, kalau pas kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Atau soal yang kedua, sebutkanlah 7 besaran turunan yang Anda ketahui. Soal ini saya lemparkan kepada kelompok 3 untuk menjawab. Silakan. Luas, volume, masa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, daya, usaha. Baik, terima kasih. Kita aplaus. Kita berhasil menjawab pertanyaan atau soal yang kedua. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Silakan Asentri. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Dari pertanyaan Ibu Guru, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran yang saya ketahui adalah membandingkan suatu besaran dan satuan. Terima kasih. Baik, karena ada beberapa teman atau di antara kalian ada yang belum mendapat bagian, maka saya tambahkan soalnya untuk kita bisa dapat bagian semua, terutama untuk kelompok 3. Alat ukur yang Anda ketahui sesuai dengan yang dipelajari tadi dari materi atau dari hasil diskusi. Alat-alat ukur apa saja yang Anda ketahui dan pernah Anda lihat? Silakan Nona Tamono. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Maria Saputra Tamono. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Guru, yaitu alat ukur yang dapat dilihat pada hari ini, yaitu jam sorong dan mistar. Terima kasih. Baik, kita aplaus Nona Tamono. Dan selain kedua alat ukur itu,
Baik, dari Axel bilang speedometer, ada yang bilang dacin. Apalagi? Ya? Meter. Apalagi? Termometer. Termometer kita gunakan untuk mengukur besaran apa? Mengukur besaran dari suhu, nilai dari besaran suhu yang dimaksud. Kemudian yang berikut, ada gelas ukur, tetapi itu dia berkaitan dengan, kebanyakan berkaitan dengan materi biologi dan juga kimia. Yang berikut, ya, tensi darah yang pernah Anda lihat, kira-kira lihatnya di mana? Di rumah sakit, di puskesmas. Pustu. Kalau di kebun Anda pernah lihat termometer? Pernah lihat di sana? Tidak. Kecuali di lab-lab yang ada di sekolah atau bisa juga di toko yang jual alat-alat ukur khusus untuk mengukur nilai atau panjang massa dari benda. Kemudian yang berikut ada beberapa alat ukur yang belum Anda sebutkan dan mungkin untuk sementara kita tidak punya alat tersebut, tetapi mungkin juga Anda pernah lihat di SMP, yaitu alat ukur massa benda. Alat ukur massa benda ini ada salah satu ukur yang disebut dengan neraca Ohms namanya. Jadi alatnya ada dan fungsi daripada alat itu adalah untuk mengukur massa dari benda. Tapi benda yang nilainya atau massanya tidak lebih dari 100 kilogram, tidak boleh lebih. Baik, yang berikut adik-adik sekalian, saya telah mempersiapkan tugas untuk Anda kerjakan di rumah. Jadi tugas itu per orang, tugas per orang. Jadi Anda kerjakan di rumah, dan soal untuk tugas itu satu saja, tapi Anda harus kerjakan per orang, bukan per kelompok. Baik, soal untuk tugasnya adalah, silakan Anda catat soalnya, buatkan tabel besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan yang dilengkapi dengan satuannya masing-masing. Buatkan tabel besaran pokok dan besaran turunan yang dilengkapi dengan satuannya masing-masing. Ada yang terlambat? Pas? Baik, kalau pas, itu adalah salah satu tugas yang harus Anda kerjakan di rumah. Dan sebelum kita masuk dalam pertemuan berikut, di pertemuan berikut minggu depan, semua harus mengumpulkan tugas itu. Tugas itu harus dikumpulkan. Jangan sampai tugas itu dikerjakan per kelompok. Masing-masing harus kerja sendiri. Jadi Anda harus mengerjakannya, dan tidak ada yang bilang
tugasnya terlalu sulit untuk dikerjakan. Baik adik-adik sekalian, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Karena itu kita akan menutupnya dengan doa. Karena kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan doa, maka kita juga akan menutup pertemuan kita atau pembelajaran kita di hari ini dengan doa pula. Karena itu saya minta kesediaan dari Nona Misriani Halak untuk memimpin kita dalam doa menutup kegiatan pembelajaran kita di pagi ini. Kepada Nona Misriani kami persilakan. Mari kita sama-sama mengucapkan dengan doa. Tuhan, syukur dan terima kasih kami naikkan doa kepadamu, karena kelimpahan berkat-Mu. Ampunilah dosa kami, kiranya sertilah kami dalam saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih untuk Nona Misriani yang telah memimpin kita dalam doa menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan atau kita akan bertemu kembali di hari yang sama, dan jamnya akan tetap disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan. Karena itu untuk adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri, maka sekali lagi saya mengingatkan adik-adik untuk tetap mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah yang telah diberikan di hari ini, dan tugas itu dikerjakan secara baik, dan Anda akan kumpulkan di minggu depan sebelum kita mulai dengan materi yang baru. Karena itu untuk adik-adik sekalian, materi yang diperoleh hari ini, tolong masing-masing harus punya catatan untuk dipelajari kembali sehingga bisa mempersiapkan diri ketika ada penilaian harian dan juga ujian semester. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin masih ada hal atau hal baru yang perlu Anda sampaikan, silakan. Atau ada yang punya kendala untuk tugas yang tadi didapatkan, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk Anda semua dalam pembelajaran hari ini. Selamat siang.